Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Silahkan yang baru subscribe dan pencet tombol lonceng untuk mendapatkan video-video kami yang lain tentang kayu, dunia kayu, harga kayu, dan lain sebagainya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebaiknya kita menanam jabon atau singon. Pertanyaan seperti ini sering muncul dari para subscriber kami dan juga pelanggan-pelanggan kami, maksudnya penjual kayu di lapak kami. Kebetulan kami adalah pelapak kayu atau depo kayu. Oke, sebelum kita bahas sebaiknya menanam jabon atau singon, kembali saya pertanyakan kepada Mas Bos, Mbak Bos sekalian yang sedang rencana mau tanam jabon atau singon. Pertama, apa tujuannya menanam jabon atau singon itu? Kemudian yang kedua, itu seberapa lama Mas Bos sekalian ingin menanam pohon tersebut? Yang ketiga, ada tanaman apa selain kedua tanaman singon atau jabon tersebut? Karena ketiga-tiganya ini akan sangat berpengaruh bagaimana kita akan menentukan menanam singon atau menanam jabon. Sebelumnya juga kita perlu ketahui plus minus atau kurang dan lebihnya baik singon maupun jabon. Saya sudah buat contekan ya. Apa yang mau saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengamatan, pengalaman dari saya pribadi dan teman-teman. Kebetulan saya adalah pelaku bisnis kayu dan penanam singon maupun jabon. Ini bebas dari teori-teori para sarjana pertanian, bebas dari teori-teori penyuluh pertanian. Jadi ini pendapat pribadi saya atau subjektif ya. Jadi kalau beda di sana silahkan mau pakai yang mana. Nah, ini pengalaman dari di lapangan saja. Yang pertama yang saya ketahui plus minus dari jabon dan singon itu, kalau jabon itu jelas lebih berat massa jenisnya. Kalau singon lebih ringan ya. Sering saya ikut mengangkat baik jabon maupun singon di lapak saya, itu jabon lebih berat. Yang kedua, singon itu masa tumbuhnya lebih lama daripada jabon, artinya lebih cepat jabonnya. Memang iya, saya menanam sama-sama umur 3 tahun itu sudah lebih besar jabonnya. Kemudian selanjutnya jabon itu lebih tahan dari penyakit, tidak seperti singon. Singon itu akhir-akhir ini rawan sekali dimakan oleh tumor dan penyakit lainnya, dan saya sudah pusing sekali menghadapi dengan yang namanya tumor singon. Ini perlu dipertimbangkan. Selanjutnya kita harus mempertimbangkan tanah kita. Kalau tanah kita lembab, itu paling cocok ditanami jabon. Jadi kalau tanah kita agak kering, pilihlah singon, karena jabon lebih bagus ditanam di tanah yang lembab. Oke, sekarang kita bahas. Kalau tujuan kita menanam baik singon atau jabon itu untuk bangunan misalkan buat rumah atau buat papan dan sebagainya, kenyataannya di lapangan di daerah saya di Temanggung itu belum banyak yang percaya dengan singon, dengan jabon. Mereka lebih suka buat bahan bangunan dengan singon. Kalau tujuannya untuk buat bangunan, tanamlah singon. Yang kedua, berapa lama kita akan menanam pohon tersebut, baik singon maupun jabon? Karena terkadang kita menanam di tanah orang dengan akad sewa, yang akad sewanya adalah tertentu, misalkan 5 tahun atau 6 tahun. Nah,
Kalau jangka waktunya pendek, menurut saya lebih baik menanam jabon, karena jabon itu lebih cepat pertumbuhannya dibanding sengon. Ini menurut pendapat saya, karena saya sudah menanam kedua-duanya. Meskipun yang mempengaruhi pertumbuhan kayu baik sengon maupun jabon itu ada beberapa hal. Silahkan simak video kami. Insya Allah kami akan merilis video yang itu merupakan hasil pengalaman petani di lapangan dan juga hasil wawancara dari penyuluh pertanian. Oke, cari saja, makanya subscribe dan pencet tombol lonceng untuk mendapatkan video kami yang lain. Yang selanjutnya kita juga harus mempertimbangkan tanaman lain. Jadi di sekitar sengon atau jabon itu, Mas Bos ditanduri tanaman apa saja. Seandainya ada tanaman lain yang membutuhkan sinar matahari yang full, silahkan tanam sengon menurut saya. Karena daun jabon itu lebih rindang daripada daun sengon. Meskipun tetap bisa diatur. Karena seandainya yang menanam kita jaraknya cukup lebar, nantinya sinar matahari tetap masuk. Jadi kalau Mas Bos pengen menanam di apa itu istilahnya tumpang sari ya dengan tanaman lain, silahkan pilih sengon. Tapi kalau khusus mau tanam itu boleh jabon. Karena pengalaman kami sering di petani itu yang di bawahnya ada tanaman kopi, kemudian ditanam jabon, itu akhirnya sinar matahari kurang sehingga kopi tidak produktivitasnya kurang maksimal. Satu lagi, perbedaan sengon dan jabon. Kalau sengon itu banyak cabangnya, kalau jabon itu tidak. Sehingga kalau ditebang sama-sama lilitannya itu 1 meter, biasanya publikasinya banyak sengonnya. Karena kalau jabon itu biasanya lurus tidak ada cabangnya, sementara sengon itu bercabang-cabang sehingga banyak sekali cabangnya yang mempengaruhi. Oke, jadi kesimpulannya apa Bos? Menurut saya kalau mau digabung dengan tanaman lain misalkan kopi, tanamlah jabon, tanamlah sengon. Seandainya mau tanam jabon, aturlah jaraknya itu yang agak lebar karena daunnya jabon itu lebih rindang. Kemudian kalau menanamnya itu dalam tempo yang singkat, misalkan 5 tahun 6 tahun, meskipun sengon pun sudah bisa dipanen, tapi pertumbuhan jabon itu lebih cepat, sehingga kalau mau waktu panennya lebih cepat, tanamlah jabon. Kalau tanah Mas Bos ini kering, menurut saya tanamlah sengon. Karena jabon akan lebih bagus kalau ditanam di tanah yang lembab. Selain itu, jika tujuannya tanam adalah untuk bahan bangunan, sampai saat ini masyarakat masih lebih percaya dengan sengon daripada jabon, maka tanamlah sengon. Tapi jika untuk dijual, untuk investasi, silahkan tanam jabon juga boleh. Misalkan punya tanah 1 hektar, kemudian tidak akan ditanami dengan tanaman lain, ya silahkan tanam jabon dengan jarak yang insya Allah akan kami jelaskan di video lain. Kemudian terkait harga keduanya baik sengon maupun jabon, sampai saat ini 2019 ya, ini keduanya sangat kompetitif. Kalau yang reject itu sekarang malah mahal jabon, tapi kalau supernya sekarang mahal sengon. Dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu reject jabon itu sangat rendah, tapi sekarang sangat bersaing dengan sengon. Kenapa? Bukannya sengon kualitasnya kurang bagus, tetapi harganya sengon itu yang menurun. Apa penyebabnya harga kayu sengon menurun? Kami juga punya videonya, silahkan cari. Makanya sekali lagi silahkan bagi yang belum subscribe, bunyikan tombol lonceng. Jika suka silahkan like,
Jika ada manfaatnya silahkan share agar saudara-saudara yang lain merasakan manfaatnya juga. Baik, terima kasih. Kesempatan kali ini tentang baiknya kita menanam singon atau jabon. Silakan kalau mau pakai pendapat saya. Ini pengalaman saya di lapangan dan juga mengamati perkembangan harga karena setiap harinya saya pelaku bisnis kayu. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.